La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita kembali panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat tadi ya. Kalau iman tidak ada, Islam tidak ada, sehat buat apa? Gitu. Iman ada, Islam ada, tidak sehat juga kita gak bakalan ke masjid. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu juga terlimpah pula kepada semua umatnya, termasuk kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema pengajian kita pada subuh hari ini sifat malu dalam pandangan Islam. Ini karena saya habis pergi, jadi nyari-nyari kitabnya itu belum sempat. Ya, kita kaji ini, biasanya kita mengkaji Ihya Ulumuddin, Pak ya. Bapak jamaah rahimakumullah, malu ini merupakan satu sifat yang sangat tinggi dalam Islam ya. Kalau secara bahasa Indonesia, malu itu merasa tidak enak hati. Kenapa? Karena misalnya kedudukannya rendah, hina ya, atau misalnya kurang baik gitu. Nah, tapi kehinaan dan kerendahan ini jamaah bukan dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan Islam ini kan, kalau secara bahasa ini kan masih umum, tapi kalau dalam pandangan Islam kita merasa malu kalau kita tidak sholat, harusnya begitu kan. Kita merasa malu kalau kita korupsi gitu. Kita merasa malu kalau kita menghalalkan segala cara. Itu kalau dalam pandangan Islam. Jangan kebalikan, malu pakai pakaian muslim atau muslimah. Walaupun kalau pakaian muslim itu agak sulit didefinisikan ya Pak gitu. Karena kalau pakaian muslim itu yang penting menutup aurat ya. Bagi laki-laki, asal sudah menutup aurat, yaitu sudah pakaian yang muslim. Dan auratnya laki-laki itu kan sangat minimalis Pak. Dari pusar sampai mana Pak? Sampai lutut. Nah, ini yang banyak salah nih jamaah. Kan dari pusar kan? Betul? Pernah nggak Bapak lihat sholat orang pakai kaos, kaosnya tersingkap sampai kelihatan celana dalamnya kadang-kadang, laki-laki? Sering? Nggak sah tuh. Jangan sampai jamaah subuh hari ini juga ada karena pakai kaos pendek, iya depannya tertutup, belakangnya begitu sujud kelihatan ketarik kaosnya. Ini hati-hati nih, karena yang namanya apa, pusar itu ya keseluruhan sampai belakang, bukan cuma pusernya tok. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Sering Pak ya lihat ya begitu ya, sering itu. Makanya pemahaman dasar seperti ini Pak, itu kadang-kadang terlewat bagi kita itu gitu. Jadi dia sholat ininya kelihatan apa namanya daerah ini, apa? Bukan di atas pantat, apa namanya Pak?
Pinggul ya. Itu kan di atas pantat masih seputar dengan ini Pak, pusar, betul tidak? Masih sejajar gitu. Nah ini, maka kalau pakai kaosnya harus gombrong gitu. Ya. Kalau enggak sekarang nih dijual tuh rompi untuk sholat di online tuh. Nah, kalau pakai kaos pakai rompi itu sehingga tidak kemudian terlihat. Ada juga yang dia sudah tahu mungkin ya, supaya takut terlihat dipegangin gitu. Ini kan nggak ini juga sholatnya, dipegangin dulu baru dia sujud gitu, nggak nyaman juga kalau begitu. Makanya ya untuk sholat itu karena kita ada gerakan sujud. Kalau gerakannya berdiri doang Pak ya, itu mungkin nggak perlu ya, tapi kan ada sujud itu otomatis menarik baju belakang kita gitu. Nah saya ulangi bahwa malu itu adalah perasaan tidak enak hati. Nah cuma kalau dalam pandangan Islam tentu tidak enak hatinya itu bukan karena manusia. Nah kalau di kita nih Pak, kalau karena manusia, orang-orang pakai mobil bagus, kita pakai mobil jelek, malu kan? Yang begini nggak perlu malu. Yang begini nggak perlu malu. Yang penting itu hasil kerja kita dari yang halal, dari yang menjaga agama, menjaga marwah, menjaga martabat, daripada jadi pejabat tapi hasil ya kan? Nah itu bergengsi tapi semuanya hasil korupsi. Buat apa? Yang begitu harusnya malu. Ya. Tidak ke masjid, malu. Malu kepada Allah, bukan kepada manusia, ya. Karena kalau ibadah tuh Pak, itu harus koneksitasnya dengan Allah, bukan karena manusia. Walaupun dalam mengajak ibadah memang ya kita diperintahkan Pak dakwah gitu kan, mengajak ibadah, mengajak sholat, mengajak jamaah, mengajak tuh penuh dengan kesantunan. Bagaimana cara berdakwah? Tiru cara sales marketing. Ada nggak sales marketing yang garang, yang galak? Ada nggak? Orang nggak bakal beli. Nah itulah dakwah harus seperti itu. Nah, tiru sales marketing, penuh keramahan, kesantunan. Walaupun dia lagi marah, begitu ketemu customer hilang marahnya. Selamat pagi Pak, silakan. Nah itu seperti itu. Nah jamaah rahimakumullah, malu itu kata Rasul adalah merupakan akhlak agama yang pokok. Dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, inna likulli dinin khuluqan, bahwa sungguh di setiap agama itu ada akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlak Islam itu adalah malu. Ya. Ini kadang-kadang Pak, tradisi, kemudian adat istiadat, kebiasaan masyarakat menghilangkan rasa malu kita. Dulu Pak, kalau anaknya hamil duluan itu, wow, mungkin bisa diungsi, sudah kamu ke kampung dulu sampai kamu lahirkan anakmu, baru kamu balik, kamu langsing lagi, anaknya ditinggal. Kalau sekarang Pak, astagfirullah, ini masyarakat sudah biasa gitu. Begitu 3 bulan nikah terus lahiran, tuh nggak ada malu. Ini masyarakat sekarang tuh, masya Allah. Terus kalau Rasul mengatakan khuluqul Islam hal haya, akhlak Islam itu malu. Di mana marwah umat Islam kalau seperti ini? Sudah nggak ada lagi marwahnya. Kenapa udah nggak ada rasa malu? Lahiran aja.
diakui sebagai cucunya dan lain sebagainya, bangga dibawa-bawa, padahal baru 5 bulan yang lalu resepsinya gitu. Nah ini yang seperti ini Pak, makanya untuk menjaga seperti ini ya kita harus melindungi anak-anak kita, menjaga anak kita ya. Kalau udah rantang runtung berduaan terus gitu kan, kita tanya kapan kalian mau nikah ya, kan begitu. Waktu dulu di kampung ya, dulu, tapi kalau sekarang rasanya di kampung pun hampir sama. Dulu itu kalau kita main ke rumah perempuan 1, 2, yang ketiga udah ditanya kapan bapakmu mau ngelamar. Kalau nggak usah lagi kamu datang gitu. Ngapain cuma main-main doang, padahal kita cuma main, itu pun mainnya nggak sendirian, bareng-bareng gitu sama temen-temennya ya. Tapi si bapak yang punya gadis ini kan tahu, ini ternyata temennya beda-beda tapi dia terus yang datang ya. Nah ini terus sekarang Pak, masyarakat kita sekarang masyarakat muslim, saya kira ini kita yang ada berada di jamaah pengajian, janganlah ngikutin gitu. Kita ini kan udah ngaji, harusnya ada perbedaan gitu. Anak gadis kita belum dinikahi oleh siapapun, belum dinikahi, belum akad nikah, kemudian dibawa-bawa itu biasa gitu, bawa sana bawa sini, om pergi dulu ya, ya hati-hati ya, cuma gitu doang. Kita stop Pak, nggak usahlah kemana-mana. Kalau besok, kalau belum akad nikah, kalaupun mau pergi ajak mahramnya, jadi nggak berduaan gitu kan. Nah kalau boncengan motor yang perempuan sama mahramnya, jangan sama pacarnya kan gitu. Nah, jadi kita harus protektif, dan kita ini ajaran Islam sampai kiamat berlaku seperti ini Pak. Jadi bukan berarti kemudian ini zamannya sudah berubah semua kita, enggak, sampai kiamat itu seperti itu norma dalam ajaran agama kita itu. Kalau kita pemeluk muslim, kita punya malu kepada Allah, ya kita pertahankan itu. Jangan kemudian kita injak-injak ajaran agama kita oleh kita sendiri, hilang izzul Islam itu, kemuliaan Islam itu hilang kalau kita kemudian menginjak-injak ajaran agama kita sendiri. Kita jaga cucu kita jaga anak kita, kan begitu ya, karena ini adalah merupakan pokok dari agama. Nah kemudian ini ada cerita Pak ya, hadis sahih muttafaqun alaih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajul. Jadi suatu hari Rasul itu melewati seseorang minal ansor, dari golongan ansor, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, kemudian dia nasihatin saudaranya agar jangan menjadi pemalu gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul memberi nasihat apa? Da'hu, biarkan dia jadi pemalu. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya malu adalah sebagian daripada iman. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau orang sudah tidak punya malu, maka tidak ada lagi iman di dalamnya ya. Oleh karena itu ini adalah merupakan bagian yang penting untuk kita bahas, kita terapkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Karena bahaya Pak, ketika malu sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah kita akan melaksanakan segala hal gitu. Jadi kalau nggak ada malu tuh melakukan segala hal. Nah ini ada hadis berikutnya, al haya wal iman kurina jami'a, bahwa malu dan iman itu selalu bersama-sama Pak. Nggak mungkin
malu dan iman itu terpisah. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satunya hilang, maka hilanglah yang lainnya. Jadi dua hal yang tidak terpisahkan antara malu dan iman. Kalau rasa malu tidak ada, imannya nggak ada. Ya. Kalau iman ada, pasti ada rasa malu. Jadi oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau kita sudah tidak punya malu. Itu imannya nggak ada itu. Nah, zaman sekarang ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering yang batil itu malah menjadi sesuatu yang tren, sedangkan yang hak menjadi sesuatu yang memalukan. Coba kalau semua orang itu melakukan pelanggaran, kemudian kita nggak melanggar, itu kita dicemooh, kita disingkirkan, kita dikeluarkan dari sistem. Allah sok suci, Allah ini, Allah itu, gitu. Inilah jihad, mujahadah, bahwa kita tetap dengan menegakkan ini, gitu. Bahwa kebenaran itu harus kita budayakan, bukan kebatilan yang dibudayakan. Ini kan ada post truth, Pak. Post truth itu pasca kebenaran. Apa itu? Benar itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat dan yang kemudian masyarakat mentoleransi itu. Walaupun walaupun bertentangan dengan agama, tapi kalau masyarakat membenarkan, maka itulah yang benar. Ini kan gawat kalau seperti ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman, salah satu ciri yang harus kita miliki adalah memiliki perisai malu, atau malu sebagai perisai di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian qala Rasulullah SAW, inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwah. Nah, bahwa sesuatu nasihat dari para nabi itu yang terus dilanjutkan, apa itu? Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bahwa ada kalimat kenabian pertama, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini hadis ini semacam perintah, tapi juga bermakna khobar, Pak. Khobarnya apa? Khobarnya begini: jika kamu itu tidak punya rasa malu, maka kamu pasti akan melakukan sesukamu. Gitu loh. Jadi orang kalau tidak punya rasa malu, maka dia pasti akan melakukan sesuka hatinya. Karena nggak ada rasa malu. Suka-suka saya. Ya. Apalagi misalnya kalau kita punya kekuasaan, wah, orang yang nggak punya rasa malu, maka semua akan dilakukan oleh orang tersebut. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kata Rasul, min kalamin nubuwah al-ula. Ini adalah merupakan kalimat kenabian yang pertama, yang terus menerus diteruskan kepada nabi-nabi berikutnya. Idza lam tastahi, kalau kamu tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, lakukan ya apa yang kamu mau. Ini disabi makna khobar, juga makna ancaman. Kayak kita misalnya sudah marah sama anak kita, Pak, dan sudah nggak bisa dibilangin, kita akan bilang, sudah terserah kamu mau ngapain. Bukan kita yang izinin kan, tapi saking memuncaknya marah kita. Nah, kemudian setelah kita ngomong begitu, anak kita enggak kan gitu. Nah yang kalau sudah dimarahin begini masih juga melakukan,
itu namanya sudah kelewat batas. Gitu. Nah, kemudian an Imran bin Husain ya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam al haya'u la yati illa bi khairin, bahwa sifat malu tidak mendatangkan sesuatu illa bi khairin, kecuali kebaikan. Jadi kata Rasul, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Dalam riwayat Muslim dikatakan al haya'u khairun kulluhu, malu itu seluruhnya baik. Tidak ada yang tidak baik. Artinya semua sifat malu, rasa malu itu akan berbuah kebaikan. Tapi tadi Pak ya, malu karena kita melanggar perintah Allah, atau malu karena kita tidak melaksanakan perintah Allah. Bukan malu misalnya ya sekedar salah kostum ya kan. Orang-orang pakai putih kita pakai hitam gitu, atau orang-orang pakai hitam kita pakai putih, yaitu malu juga. Tapi malu seperti itu tidak harus menjadi sesuatu yang terlalu dipikirin gitu ya. Yang harus kita pikirin itu adalah ketika orang-orang pada baca Quran kok kita enggak gitu. Itu yang harus kita pikirin. Malu kita kepada Allah. Orang pada baca Quran kok saya enggak. Orang pada khatam setiap misalnya sekian bulan sekali, ada yang sebulan sekali gitu kan, kok kita enggak gitu. Nah, itu yang harus kita malu. Bukan misalnya orang-orang pakai motor kita jalan kaki, malu. Karena malu seperti ini kemudian apa? Kita nipu, kita itu supaya kita punya motor. Nah, yang seperti ini jelas rasa malu kita menjadi haram. Ya. Kita harusnya tetap dengan marwah kita, bangga dengan yang kita miliki, walaupun mungkin menurut masyarakat itu sesuatu yang tidak baik. Pandangannya bukan karena masyarakat. Kemudian dan dalam hadis sahih juga riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasul itu orang yang sangat pemalu, Pak. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal azra fi huzriha, bahwa Rasulullah itu orang yang sangat pemalu, bahkan lebih malu daripada perawan yang sedang dipingit di kamarnya. Saking malunya ya, saking pemalunya, jadi Rasul itu bahkan lebih pemalu dibandingkan perawan yang sedang dipingit di kamarnya. Nah, kalau sekarang ini susah membayangkan perawan yang dipingit di kamarnya. Kenapa? Karena zaman sekarang sangat jarang, mungkin sudah tidak ditemukan lagi secara ya sudah langka lah, saking langkanya gitu. Yang seorang gadis mau menikah tidak kenal dengan calon suaminya, kayaknya udah nggak ada ya Pak ya. Kalau zaman dulu tuh kan biasa Pak, Dok, besok kamu nikah ya, atau minggu depan atau bulan depan kamu nikah ya, nanti kamu akan dikhitbah. Ya cuma itu doang, ketemunya tuh cuma pada saat dikhitbah, ya kan? Terus setelah itu ketemu lagi, ketemu setelah jadi istrinya. Nah, kan udah susah ini ngelihat gadis seperti ini sekarang ya. Ya. Jadi Rasul itu sangat pemalu. Nah, Bapak Ibu,
tentu dalam hal berbuat dosa tidak pantas, ya, tidak pantas menurut manusia, ya, menurut adat tradisi. Karena adat itu Pak, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, itu bisa dijadikan norma hukum gitu. Misalnya ya, walaupun tentu norma hukum menurut masyarakat, ya, cium tangan, tradisi cium tangan itu kan tradisi sebenarnya kan, cium tangan itu, atau berpelukan kemudian cipika-cipiki itu juga tradisi. Tapi kan nggak ada yang melarang itu, nggak ada ayat maupun hadis janganlah kau cium tangan orang lain, nggak ada kan, kecuali tangan yang bukan mahram gitu. Kalau sama-sama laki-laki kan, nah, jadi itu kepantasan yang berdasarkan tradisi. Nah, tentu malu dalam melakukan kebaikan yang salah gitu. Ke masjid malu, mau kemana? Ke depan, bilang mau ke masjid, kan kita dakwah itu. Mau kemana? Ke masjid, itu dakwah. Kita bilang ke masjid, ayo ikut, gitu ya. Apalagi kalau bilang ayo ikut, nah itu sudah dakwah, itu sudah jelas itu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi standar malu kita adalah standar malu pada syariat agama, bukan standar malu karena kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang baik boleh kita adopsi, kita jadikan standar. Tapi kalau kebiasaan masyarakat yang tidak baik, ya jangan misalnya semua masyarakat melakukan keburukan, terus kita tidak melakukan keburukan, terus malu. Kita tetap aja harus melakukan kebaikan, tidak bersama-sama masyarakat yang sudah buruk itu. Misalnya sekarang pada terkena judi online, ya kan? Wah, ini penyakit akut nih. Masyarakat kita hari ini, ya, pinjaman online, dan ternyata Pak, beritanya itu sudah sangat banyak, ya, gara-gara pinjol yang bunuh diri itu udah banyak sekali. Karena ternyata pinjol itu begitu orang itu nunggak, memang debt kolektornya nggak datang, tapi WA-nya kemana-mana gitu, ya, sehingga dia merasa malu, dan banyak kasus-kasus bunuh diri. Nah, malu dalam hal tidak mengikuti pinjol ini kan harusnya benar-benar malu yang harus dipertahankan. Justru kalau mengikuti pinjol itu kita malu, dan meninggalkannya adalah sesuatu yang baik. Kemudian bagaimana rasa malu yang hakiki? Nah, ini ada hadis an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala istahyu minallahi haqqal haya. Rasul pernah bersabda, wahai sahabatku, malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya malu. Qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, alhamdulillah kami punya rasa malu. Qala, Rasul kemudian mengatakan, laisa zalik, bukan seperti itu. Walakinnal istihya aminallahi haqqal haya, tetapi yang dimaksud malu kepada Allah sebenar-benarnya malu, apa itu? Pertama, antahfadzur ra'sa wa ma wa'a, ya, hendaknya kalian menjaga diri, ya, menjaga pikiran, ya, menjaga kepala kita dan apa yang ada dalam isi kepala. Nih, kepala kita ini sering negative thinking, Pak, ya kan, buruk sangka. Maka kita jaga tuh dari buruk sangka. Apalagi buruk sangka ke orang-orang yang memiliki berbagai macam kedudukan,
Harusnya tabayun langsung kalau kepada mereka ya, jangan buruk sangka gitu. Wal batana wa ma hawa, menjaga perut dan apa yang masuk ke dalam perut atau isi perut. Ini malu yang sebenarnya, menjaga perut kita. Kenapa? Banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik karena ia tidak pandai menjaga perutnya, tidak bisa menseleksi mana yang harus masuk ke dalam perutnya, mana yang tidak, gitu kan. Jadi ini juga bagian dari hal yang harus kita jaga dan bagian dari rasa malu, sebenarnya malu kepada Allah. Itu kata Rasulullah, haqqul haya gitu ya. Sebenar-benarnya malu, yaitu apa? Menjaga perut. Jadi orang ini, apalagi sekarang kan konon katanya ekonomi kita lagi merosot gitu ya. Udah ekonominya lagi merosot, anak-anak pada sekolah gitu. Wah, ini banyak orang yang kemudian bagaimana supaya memenuhi ini dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu. Kemudian wa antazkurul mauta, dan hendaknya kalian senantiasa mengingat mati. Bahwa kita ini buronan malaikat Israel, Pak. Ya, kapanpun dimanapun bisa terjadi ketika sudah ajalnya tiba. Jadi nggak bisa nawar kita, Pak. Dan rumusnya kata Rasul apa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in, rata-rata umurku 60 sampai 70, rata-ratanya gitu ya. Jadi ya kalau sudah 70 lewat tuh bonusnya udah banyak gitu ya. Harusnya lebih tunduk, lebih taat, lebih khusyuk. Saya masih 30, jangan salah, ini rata-rata doang, yang di bawah 30 meninggal juga banyak gitu ya. Jadi oleh karena itu enggak ada misalnya, ya Allah anak saya kecil-kecil. Enggak, anak itu bukan anak kita, anak Allah gitu. Kepunyaan Allah maksudnya, milik Allah, bukan milik kita. Allah yang akan memberikan, apa yang akan mengatur, yang akan memberikan kecukupan dan lain sebagainya. Banyak anak-anak yatim yang sukses, lebih sukses daripada anak-anak yang memiliki ibu dan bapak. Nabi Muhammad sendiri adalah sudah yatim piatu ketika beliau umur 6 tahun, bahkan sudah yatim ketika beliau lahir ke muka bumi gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, saya kembalikan kepada Bapak moderator kita.